ini saya akan menjelaskan mengenai organ pokok tumbuhan pada bunga kembang sepatu dan juga bunga kertas. Sebelumnya kepada teman-teman, jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe video ini ya. Terima kasih. Baiklah, di video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai morfologi dari bunga kembang sepatu atau Hibiscus rosa sinensis L. Sebelumnya, apa itu bunga kembang sepatu? Bunga kembang sepatu adalah tanaman semak yang berasal dari Asia Timur yang biasanya ditanam oleh masyarakat di sekitar daerah tropis maupun di daerah subtropis. Bunga kembang sepatu ini termasuk dalam kategori bunga lengkap karena memiliki bagian utama seperti butik, benang sari, dan bagian aksesoris seperti daun mahkota dan kelopak bunga sebagai aksesorisnya. Morfologi dari tanaman kembang sepatu ini terdiri dari batang, daun, dan juga akar. Untuk batangnya ini yang kita lihat ini, seperti yang saya pegang. Ini, batangnya ini berbentuk bulat, keras dan berkayu, dan memiliki diameter kurang lebih 9 cm. Untuk daunnya ini tunggal. Tepi-tepinya bisa kita lihat, tepi-tepinya berigi-rigi seperti ini. Dan ujungnya lancip atau disebut dengan runcing. Panjangnya kira-kira 10 sampai 16 cm. 10 sampai 16 cm. Lebarnya 5 sampai 11 cm. Dan seperti kita lihat, daunnya berwarna hijau. Akar pada tanaman bunga kembang sepatu bisa kita lihat di sini. Akarnya ini berbentuk tunggang dan juga berwarna coklat muda. Bisa kita lihat sini. Bagaimana bentuk bunga kembang sepatu itu? Bentuk bunga kembang sepatu seperti ini. Banyak warnanya ya. Nah, pada tumbuhan yang tergolong dalam suku Malvaceae ini, seperti kembang sepatu ini, lingkaran kelopak bunganya ini masih mempunyai daun-daun yang menyerupai kelopak yang pada kapas, justru amat besar, dan menyelubungi seluruh bunga-bunga ini, yang disebut dengan kelopak tambahan atau epicalyx. Mengenai komposisi bunga kembang sepatu ini memiliki dua jenis, yaitu bunga tunggal, di mana satu tangkai bunga hanya terdapat sekuntum bunga saja. Seperti ini bisa kita lihat, hanya satu terlapis. Sedangkan bunga tunggal, di mana satu tangkai ini memiliki banyak bunga atau bunganya berlapis-lapis seperti ini. Bisa kita lihat kalau bunganya ini berlapis-lapis. Ini ya. Pada bunga kembang sepatu ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang pertama bagian steril dan yang kedua bagian fertil. Pada bagian steril terdiri dari yang pertama ibu tangkai bunga atau pedunculus, yang merupakan aksis perbuangan sebagai lanjutan dari batang atau cabang. Yang kedua, ada tangkai bunga atau disebut dengan pedicellus, yang merupakan cabang terakhir yang mendukung bunga. Yang ketiga, ada dasar bunga. Dasar bunga itu seperti ini. Dasar bunga atau reseptakel yang merupakan ujung tangkai bunga, tempat bertumpunya bagian-bagian bunga yang lain.
Yang keempat ada daun pelindung atau bracte yang merupakan daun terakhir yang di ketiaknya tumbuh bunga. Dan yang terakhir ada daun tangkai atau bracteola yang merupakan daun pelindung yang letaknya di pangkal tangkai bunga. Ada perhiasan bunga. Perhiasan bunga ini ada dua, yaitu daun kelopak. Daun kelopak itu yang ini. Daun kelopak atau sepal ini merupakan daun perhiasan bunga yang pangkal. Umumnya bisa kita lihat ini berwarna hijau. Berkelompok dan membentuk kelopak bunga atau disebut dengan calyx. Selanjutnya yang kedua ada bagian fertil. Bagian fertil ini ada lagi bagiannya yang terdiri dari mikrosporofil dan makrosporofil. Di mana bagian mikrosporofil ini dapat berupa benang sari seperti ini benang sari yang berisi serbuk sari, tangkai sari, dan pendukung kepala sari. Yang kedua ada makrosporofil yang berupa daun buah atau karpel yang terdiri dari bakal biji atau ovolum dan secara kolektif membentuk putik atau pistilum. Selanjutnya kita masuk kepada struktur bunga kembang sepatu dan juga fungsinya. Struktur bunga kembang sepatu yang pertama ada putik atau pistilum. Ini disebut dengan putik atau pistilum. Putik ini adalah alat jenis kelamin betina pada bunga atau disebut dengan ginasium. Putik ini berbentuk seperti botol, lehernya lurus dan juga memanjang. Bagian putik yang paling atas atau yang paling ujung ini disebut dengan kepala putik atau stigma. Bagian putik yang paling panjang disebut dengan tangkai putik atau stilus. Struktur bunga kembang sepatu yang kedua ada benang sari atau stamen. Ini disebut dengan benang sari. Benang sari ini adalah alat kelamin jantan pada bunga atau disebut dengan andresium. Fungsinya adalah untuk menghasilkan serbuk sari, maka kepala sari ini fungsinya sebagai tempat penyimpanan serbuk sari bunga dan juga berfungsi untuk melepaskan serbuk sari tersebut. Yang ketiga ada mahkota bunga atau corolla. Mahkota bunga tuh yang ini, yang berwarna-warni ini disebut dengan mahkota bunga. Mahkota bunga adalah perhiasan pada bunga atau disebut dengan periantium. Daun mahkota bunga ini memiliki warna yang sangat banyak dan bervariasi. Seperti yang saya pegang ini berwarna oranye. Selain itu juga ada berwarna merah, namun beda jenisnya. Selain itu, yang seperti ini juga ada berwarna putih. Fungsi utama daun mahkota ini untuk memikat hewan serangga yang berperan penting dalam melakukan proses penyerbukan. Keempat, ada kelopak bunga atau calyx. Ini disebut dengan kelopak bunga. Kelopak bunga ini pada masa kuncup, bunga ini dilindungi oleh bangunan yang berwarna hijau, itu disebut dengan kelopak daun. Ketika bunga mulai mekar, daun-daun kelopak berada di luar dan di bawah mahkota. Jadi, fungsi dari kelopak ini untuk melindungi mahkota bunga yang masih kuncup atau belum mekar. Kelima, ada bakal biji atau ovulum. Bakal biji ini untuk melindungi dan menjadi tempat bersemayamnya sel telur atau ovum. Yang keenam ada dasar bunga atau disebut dengan receptacle. Di sini bisa kita lihat dasar bunganya ini. Dasar bunga ini adalah ujung tangkai bunga yang berfungsi sebagai tempat bertumpunya bagian-bagian bunga. Tempat bertumpunya bagian-bagian bunga ya. Kita lihat sini.
terakhir ada tangkai bunga atau disebut dengan pedicellus. Tangkai bunga ini adalah cabang terakhir yang mendukung bunga, yang berfungsi sebagai tempat kedudukan bunga. Ini tangkai bunga bisa kita lihat berwarna hijau dan juga lumayan keras. Coba kita bongkar untuk bunga ini, kita lihat dalamnya. Kita buka persatu. Di sini kita ada nampak ada benang sarinya, dan yang kuning-kuning ini disebut juga dengan kepala sari. Yang paling atas ada kepala putik, ini berjumlah 5 di sini. Nah, coba kita belah ini secara pelan-pelan. Nah, di sini kita akan pakai ini. Ini disebut juga dengan tangkai putiknya. Ini bisa kita lihat, ini disebut juga dengan tangkai putik. Nah, untuk posisi bakal buahnya sudah jelas terlihat ia menumpang. Nah, selanjutnya kita bisa melihat bakal buahnya di sini. Dan kita coba melihat berapa ruang bakal buahnya. Ini bisa terlihat ruang bakal buahnya ada 5. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bunga kertas atau disebut juga dengan bougainville. Seperti ini ya, bisa kita lihat bunga kertas itu. Bunga kertas atau disebut juga dengan bougainville ini merupakan tanaman hias yang populer. Bentuknya berupa pohon kecil yang sukar tumbuh tegak. Keindahan bunga ini berasal dari selundang bunganya yang berwarna cerah dan juga menarik perhatian karena tumbuh dengan rimbunnya. Adapun klasifikasi dari bunga kertas ini, yang pertama, kingdomnya termasuk ke dalam kingdom Plantae. Subkingdomnya Viridiplantae. Divisinya Tracheobionta. Subdivisinya adalah Spermatophyta. Kelasnya yaitu Magnoliopsida. Nah, untuk ordonya, ordo Caryophyllales karena memiliki stamen trinukleat. Familinya yaitu Nitaginaceae karena terdapat 8-10 stamen. Genusnya yaitu bougainville. Adapun organ pokok pada tanaman bougainville ini, yang pertama ada akar, yang kedua ada batangnya, yang ketiga ada daun, dan yang keempat ada bunga. Pokok pada tanaman bougainville ini terdiri dari akar. Akar pada tanaman bougainville yaitu akar tunggang, di mana terdapat satu akar pokok atau akar primer yang berukurannya lebih besar daripada akar lainnya,
serta bercabang banyak menjadi akar yang lebih kecil. Seperti ini bisa kita lihat. Dia membentuk akar lagi yang membentuk akar-akar kecil. Akar pada bunga bougainville ini juga bisa menembus tanah hingga memiliki kedalaman sekitar 50-80 cm. Namun, hal ini masih bergantung pada varietasnya. Untuk batang pada bunga bougainville bisa kita lihat di sini. Saya rasa di sini batangnya berkayu dikarenakan batangnya ini bersifat keras dan juga kaku. Batang bougainville ini mengalami modifikasi menjadi duri batang. Nah, bisa kita lihat di sini ada duri-duri batangnya. Sini ada duri-duri batang. Duri ini terletak di ketiak daun. Ketiga, ada daun. Daun pada bunga kertas atau bunga bougainville ini memiliki bentuk oval atau seperti telur dengan memiliki panjang 1-5 cm. Nah, pada daun ini berjenis tunggal karena hanya terdiri dari satu helai daun. Dan daun ini termasuk daun tidak lengkap karena hanya memiliki tangkai dan helaian daun saja. Bisa kita lihat seperti ini. Tangkai daun disebut juga dengan peciolus, sedangkan helaian daun disebut juga dengan marina. Untuk pertulangan daunnya bisa kita lihat ia menyirip. Untuk pertulangan daunnya menyirip, sedangkan ujung daunnya meruncing. Ujung daunnya meruncing seperti ini, meruncing, juga meruncing. Sedangkan tepi-tepi daunnya ini bisa kita lihat ia rata daunnya, rata, dan permukaan helaian daunnya ini licin. Ini licin. Keempat atau yang terakhir ada bunga bougainville. Bunga kertas atau bunga bougainville ini memiliki banyak warna. Selain warna ungu, ada juga berwarna pink, ada juga berwarna putih. Nah, bunga kertas atau bunga bougainville ini memiliki bagian-bagiannya. Di antaranya ada benang sari atau stamen, putik atau karpel, tangkai bunga, dan juga ada tenda bunga. Bunga ini tumbuh di ketiak daunnya. Setiap daunnya. Bunga ini termasuk bunga yang majemuk karena seperti bentuk payung yang tersusun. Bunga ini tersusun dalam anak payung yang bertangkai dengan jumlah 1-7 jumlah anak payung, dengan masing-masing anak payung memiliki 3 bunga. Bunga ini disebut bunga tak sempurna karena memiliki bagian yang tidak sempurna atau belum lengkap, tidak lengkap. Nah, untuk yang berwarna-warna ini seperti warna pink dan juga warna ungu, ini bukan dikatakan dengan bunga. Mana yang dikatakan bunga? Yang dikatakan dengan bunga ini ada yang di tengah-tengah. Yang ini
ini dikatakan dengan bunganya. Sedangkan yang berwarna-warna ini disebut juga dengan modifikasi dari daun. Modifikasi dari daun. Bunganya itu yang ini ya, bisa kita lihat. Bunganya yang ini. Yang di tengah-tengahnya ini disebut juga dengan bunga. Untuk menjumpai benang sari dan juga putiknya bisa kita ambil ini. Kita belah nanti. Kita ambil satu. Seperti ini kita ambil satu ya. Selanjutnya coba kita belah yang di tengah-tengah ini menggunakan jarum pentul. Setelah kita belah ini tadi, bisa kita lihat yang berwarna-warna kuning ini di sini, warna kuning yang ini disebut juga dengan benang sarinya, dan terlihat di sini putiknya ada satu. Putiknya ada satu. Dan di bawah putik ini, di bawah bagian ini, di sini disebut juga dengan bakal buah. Baiklah teman-teman, hanya itulah yang bisa saya jelaskan di video kali ini. Saya mohon maaf jikalau ada kesalahan, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.